Satu faktor yang saya kira sangat berpengaruh kepada maraknya bullying. Sebenarnya bukan hanya bullying, tetapi juga secara umum itu boleh disebut sebagai kejahatan anak-anak atau kriminalitas di kalangan anak-anak. Itu adalah saya sering sebut dengan istilah rumoralisasi kejahatan atau lumrahisasi kekerasan di dunia anak. Anak nakal, anak berkelahi itu sebenarnya biasa, boleh kita sebut biasa, karena begitulah dunia anak. Tapi saya kira di masa lalu perkelahian itu lebih karena faktor-faktor, katakanlah faktor-faktor anak gitu loh, faktor-faktor karena misalnya nggak terima kalah bermain dan sebagainya, dan selesai dalam waktu yang tidak lama gitu, dan tidak sampai mengarah kepada sebutlah itu tindakan kekerasan yang over untuk ukuran anak. Nah, tapi ini hari tidak lagi kita bisa sebut sebagai kenakalan anak itu, tapi sudah merupakan kejahatan anak. Seperti yang tadi disebut ya, bullying, kekerasan itu kan kalau kita lihat videonya itu kan sudah bukan anak-anak kalau saya sebut ya. Bagaimana dia memukul, menendang. Dan itu daerah-daerah vital ya, kepala, dada. Dan menendangnya itu, memukulnya itu dengan penuh amarah itu. Ya, apalagi dia itu dikabarkan pemain silat itu. Nah itu, kemudian yang dijadikan sasaran sudah jatuh masih juga dihajar kayak gitu. Jadi ini saya kira sudah bukan kanak-kanak gitu. Dan banyak lagi contoh seperti misalnya sebelumnya yang juga memiriskan hati kita itu ada anak yang sampai meninggal setelah dipaksa untuk ini anak SD menyetubuhi kucing. Ini kan juga sudah enggak masuk di akal sehat. Artinya faktor-faktor yang sebenarnya faktor-faktor sederhana ya itu bisa membuat kemarahan yang luar biasa ya, itu. Luar biasa, jadi terjadi lumralisasi kejahatan. Nah, dari mana lumrahisasi itu? Saya kira ini tadi sudah disebut itu faktor sosial media itu sangat berpengaruh. Itu kita tahu bahwa tidak semua orang tua, tidak semua sekolah itu cukup punya kemampuan untuk membatasi penggunaan gadget. Ada saya kira banyak orang tua dan sekolah itu yang akhirnya menyerah dengan keadaan. Anak sekarang bukan lagi sekedar meminjam untuk dipakai sekali-sekali gadget itu dari orang lain, dari orang tuanya, tapi dia kadang sudah punya gitu. Dan saya kira pandemi kemarin itu memperparah keadaan. Karena yang sebelumnya itu tidak boleh menggunakan gadget, sepanjang 2-3 tahun kemarin itu justru harus menggunakan gadget. Karena itulah satu-satunya sarana untuk bisa melanjutkan proses belajar gitu. Akibatnya kemudian terjadi lumrahisasi pemakaian gadget. Nah, ketika gadget itu dipakai, siapa yang bisa mengontrol bahwa anak-anak itu tidak melihat atau tidak menyaksikan tayangan-tayangan yang penuh kekerasan gitu. Gadget itu sekali dibuka itu segala macam sajian kan ada. Dan anak-anak itu pada usia anak-anak hal-hal seperti itu sangat menarik ya. Game yang penuh dengan kekerasan, kemudian permainan yang penuh dengan kekerasan, mungkin cuplikan-cuplikan video yang juga penuh kekerasan. Nah, itu yang kemudian secara kumulatif itu sangat berpengaruh kepada cara pandang dia di dalam melihat orang lain atau di dalam menyikapi orang lain gitu. Bahwa kekerasan itu adalah salah satu solusi, salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah, atau lebih jauh lagi untuk menunjukkan pride atau keunggulan dia, ada semacam heroisasi begitu ya. Jadi pelaku seperti itu dianggap orang hebat. Apakah ini juga ada faktor pengaruh film, Ustaz ya? Kalau kita lihat kan tayangan-tayangan film itu kadang-kadang menempatkan anak-anak nakal seperti itu ya, anak-anak pelaku kriminal itu seolah-olah orang hebat gitu. Iya, film sangat berpengaruh, apalagi di situ ada cerita gitu, dan di mana tempat itu
film itu selalu mengajarkan film yang senang ditonton oleh anak-anak itu yang mengandung kekerasan, tembak-tembakan, pukul-pukulan gitu. Dan jangan salah juga bahwa tidak semua film kartun itu juga bagus. Gitu. Di antara yang banyak mendapat kritik itu film kartun yang mungkin kita semua tahu itu Tom and Jerry itu. Itu kan penuh dengan kekerasan. Gitu. Karena seluruh cerita itu adalah bagaimana tikus itu ngerjain kucing kan gitu dengan segala kekonyolannya itu. Nah, jadi lumrahisasi itu akhirnya kemudian berpengaruh kepada dirinya, cara pandang terhadap apa yang disebut kebaikan atau kegagahan gitu. Kemudian juga cara bagaimana dia itu menyelesaikan masalah dengan temannya. Kalau kita menonton itu semua, nggak pernah ada yang disebut dengan permaafan, permakluman, persahabatan, kasih sayang, kan nggak ada. Karena ini semua itu tidak enak ditonton. Film-film kalau misalnya mengandung kayak seperti itu kan ajaran moral gitu. Nah, itu yang saya kira kemudian membuat dunia anak sekarang ini dunia yang sebenarnya sangat mengerikan. Karena bukan hanya kekerasan, tapi juga sudah menyangkut lebih jauh lagi pembunuhan gitu. Nah, apakah ada faktor sekolah yang kurang hirau? Ya? Ada juga yang mengatakan terkadang kan guru ketika ada yang mengadukan bahwa dia jadi korban bullying, guru kurang respon atau sekolah kurang respon, bahkan itu dianggap biasa gitu. Di mana letak penting faktor sekolah untuk mencegah maraknya bullying ini, Ustaz, terutama di sekolah? Itu mungkin saja terjadi. Memang sekolah itu faktor yang sangat penting setelah keluarga. Pertama, kita harus memastikan bahwa keluarga itu aman. Tapi kan juga tidak semua orang tua itu punya cukup kemampuan untuk mengendalikan itu. Kemudian sekolah. Sekolah ini hari itu juga menurut saya dalam posisi yang tidak mudah gitu. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan berbagai regulasi yang dulu itu tidak pernah ada. Dulu itu guru memukul murid itu biasa karena dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan. Ini hari jangan coba-coba, itu bisa menjadi masalah besar. Itu dianggap sebagai kekerasan kepada anak gitu. Akibatnya kan guru dia merasa lebih baik diam ketika sudah dikasih tahu sekali dua kali anak tetap saja gitu. Lalu anak juga merasa bahwa dia sebutlah misalnya sudah membayar segala macam gitu. Kemudian orang tua ditambah lagi yang kadang tidak rela anaknya itu diperlakukan katakanlah sedikit keras itu. Itu akhirnya membuat anak itu tidak ada yang ditakuti. Di rumah sudah dapat kayak begitu, di sekolah kayak begitu. Tambah lagi lingkungan pertemanannya yang juga banyak mengandung hal-hal yang penuh dengan kekerasan itu. Lengkap sudah gitu. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana dengan faktor lingkungan. Kalau kita lihat kan sekarang ini nyaris anak-anak itu kegiatan-kegiatannya itu kan kegiatan-kegiatan yang bisa disebut tidak produktif lah ya. Ngumpul-ngumpul di jalan, membentuk geng motor dan sebagainya, itu banyak sekali sampai ada geng narkoba, bahkan ada geng LGBT. Jadi dunia yang dulu mungkin dunia anak itu yang penuh dengan nuansa pendidikan, ada kegiatan-kegiatan yang memberikan pendidikan yang baik bagi mereka, itu tampaknya semakin berkurang. Bagaimana Ustaz melihat faktor kondisi seperti ini? Ini peer group itu sangat penting. Dan kalau kita coba telusuri apa yang terjadi di Cilacap tadi itu kan anak itu yang kemudian dibully itu kan dia ingin dianggap sebagai bagian dari dalam cerita itu kan geng motor gitu. Lalu yang dua yang menghajar dia itu tidak terima karena kata dia tidak ada di situ gitu. Coba bayangkan itu hanya karena hal seperti itu kemudian dihajar anak ini. Jadi ini kan proses identifikasi diri bahwa dia bagian dari sebuah komunitas atau sebuah kelompok, sebuah geng katakanlah begitu. Jadi peer group itu sangat berpengaruh. Nah, celakanya memang ini hari itu peer group itu juga dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi itu. Di masa dulu ketika belum ada film, belum ada televisi, belum ada sosial media apalagi, permainan anak itu adalah permainan-permainan community gitu.
seperti gobak sodor, cetungan, ya kan, ganjilan, kemudian macam-macam itu semua itu community gitu. Yang itu pada akhirnya mengandung persahabatan. Ya memang ada juga lah ya ribut-ribut di kalangan anak dalam permainan, tapi overall itu bagus. Dan ada faktor gerak ya. Ya, kalau gerak sekarang gitu. Kan kadang-kadang komunitinya itu lewat game itu ada community juga. Tapi jadi, faktor geraknya cuma jari ya, sekarang. Itu dia. Jadi peer group itu sangat berpengaruh. Dan anak itu kita mesti tahu itu sangat tidak suka atau sangat khawatir kalau dia itu tereksklud, itu tersisih atau tersingkir dari peer group dia gitu. Kalau bahasa Jawanya itu dikucilkan, dijendelki gitu loh. Itu takut sekali gitu. Nah kemudian faktor agama, Sat ya. Yeah. Ada kecenderungan anak-anak sekarang ini semakin jauh dari agama ya. Padahal agama ini kan alat kendali, alat kontrol yang paling kuat ya. Kalau seorang itu tahu agama bahwa menyakiti orang lain itu tidak boleh, apalagi sampai membunuh orang lain itu tidak boleh. Itu kan paling tidak bisa menjadi penjaga ya. Bagaimana menurut Ustadz kondisi agama pada anak didik kita saat sekarang ini? Iya, itu mutlak karena itu adalah basis dari semua gitu. Agama, keimanan kepada Allah, ketaatan atau ketundukan kepada ajaran agama, ajaran Islam itu sangat penting, dia mutlak dan itu harus ditanamkan dari kecil gitu. Sebegitu pentingnya pendidikan di usia dini itu sampai Imam Al-Basri itu mengatakan al-ilmu fi sigari kanaqsi fil hajar. Ilmu atau pendidikan di masa kecil itu seperti kita memuat di atas bebatuan gitu. Dia akan menancap dalam, bertahan sekian lamanya. Candi Borobudur, Candi Prambanan itu sampai ini hari berbilang abad masih bisa kita saksikan karena dipahat di atas batu gitu, bukan di atas es. Nah begitu juga pendidikan agama. Karena itu ini mutlak, tidak bisa tidak gitu. Hanya kan sekarang ini kita melihat pendidikan agama itu satu sisi mungkin disadari penting, tapi di sisi lain itu juga dicurigai katakanlah begitu, karena dianggap ini sebagai sumber yang radikal gitu disebut dengan istilah radikalisme itu. Karena itu kan kita juga pernah dengar informasi ada usaha untuk mengawasi sekolah-sekolah Islam, sekolah Islam terpadu dan sebagainya gini. Sampai Rohis juga diawasi, ada di stigma negatif terhadap Rohis. Ya, Rohis diawasi. Bahkan di sampai ke perguruan tinggi. Kita dapat informasi di satu perguruan tinggi terkemuka di Jakarta itu di situ ditaruh satpam itu untuk mengamati siapa yang ada di situ, di masjid itu, kemudian ceramah apa, ngomong apa, sampai kayak begitu. Masjid yang semula ramai oleh mahasiswa hari-hari karena penuh kajian, penuh dengan ceramah, dengan macam-macam diskusi, mengundang tokoh-tokoh dari berbagai, ini sekarang sepi gitu. Nah, apakah kekhawatiran orang tua itu bisa dimaklumi, Ustaz? Kan isu radikal ini kan sangat makin orang tua karena yang tergambar kalau anak itu kelihatan sangat soleh, terkhawatir orang tua, wah dia ini nanti jadi teroris begitu. Bagaimana menjelaskan hal ini kepada orang tua? Ini framing jahat yang dilakukan oleh orang yang punya kuasa untuk mencitraburukan kegiatan agama dan segala sesuatu yang bersifat Islam gitu. Memang tidak sedikit orang tua yang kemudian terpengaruh gitu. Kita juga mendapat informasi ada banyak mahasiswa itu yang dilarang untuk pengajian gitu. Coba bayangkan kalau dia tidak boleh ikut pengajian. Lalu bagaimana dia dapatkan pengetahuan agama sementara pelajaran agama pun juga sekarang mungkin dikurangi atau intensitasnya dikurangi atau materinya sendiri disesuaikan dengan. Kalau di kampus itu yang namanya mentoring yang dulunya tambahan atau agama itu dihilangkan. Ya itu dia. Jadi ini satu hal yang sangat kontradiktif dengan situasi. Sekarang pertanyaan sederhananya begini, apa alat yang bisa dipakai atau pendekatan yang dipakai untuk mengatasi semua kenakalan anak-anak itu? Kita belum bicara remaja, itu baru anak-anak. Remaja apalagi kemudian mahasiswa. Apalagi kemudian orang tua yang juga ada kenakalannya, korupsi dan kenakalan orang tua. Apa jawabannya? Tidak ada. Apa coba? Kan? Gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa mereka-mereka yang mencitraburukan
kegiatan agama, pelajaran agama, segala macam itu, dia harus bertanggung jawab sampai di negeri akhirat. Karena dia telah merusak satu sendi yang sangat diperlukan dalam pendidikan agama. Orang tua harus protes keras terhadap usaha untuk mendiskreditkan kegiatan agama, kegiatan keislaman, kerohanian Islam, dan sebagainya, kegiatan dakwah di kampus, di sekolah, dan seterusnya gitu. Karena situasi itulah yang membuat akhirnya anak-anak dalam usia pendidikan yang sangat strategis itu tidak mendapatkan sentuhan dari sistem nilai yang sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kenakalan. Artinya kebijakan rezim sekarang yang semakin sekuler bahkan radikal itu berpengaruh besar terhadap maraknya persoalan-persoalan di anak antara lain bullying ini. Iya. Dan saya kira itu bisa dibuktikan juga secara faktual di banyak negara di luar sana yang dia menganut sekularisme, tak kuasa untuk menghadapi berbagai fenomena di kalangan remaja gitu. Ya, remaja yang tidak hormat kepada orang tua, hamil di luar nikah. Bahkan guru terkadang dibullying juga. Dibullying dan bahkan ada yang dibacok, ya, bunuh gitu. Nah, itu. Jadi, dan bukan hanya guru, bahkan di Depok kemarin berita bahwa anak membunuh kedua orang tuanya. Ibunya ditusuk sampai 20 kali tusukan. Itu coba bayangkan bagaimana bisa anak ini melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang melahirkan dirinya. Bukan hanya sekali, 20 kali, itu artinya dia berulang kali itu menghujamkan pisau itu ke dalam tubuh dari ibunda. Bagaimana Islam menyelamatkan ini, Ustaz? Yang pertama tentu saja adalah penanaman tauhid, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dari dini. Kalau kita merujuk kepada apa yang dipesankan oleh Luqman pada anaknya itu kan, itu pertama itu memang pelajaran tauhid itu. Kemudian yang kedua, kalau kita dalam konteks orang tua ya birrul walidain gitu. Jadi pertama itu penanaman nilai-nilai agama, ya, Islam, akidah, kemudian ketaatan pada syariah pada anak. Itu satu. Kemudian yang kedua bahwa mereka harus dibawa kepada suatu suasana di mana Islam itu bukan hanya bicara tentang dirinya, tapi juga bicara tentang lingkungannya. Karena itu harus diciptakan juga lingkungan yang kondusif itu, yang itu akan berpengaruh kepada pergaulan di sekolah itu, peer group yang dia punya itu. Itu yang kedua. Tetapi sebelum itu di rumah sendiri juga harus bagus gitu. Artinya orang tua sendiri juga harus menjadi orang tua yang baik, harus menjadi role model yang soleh dan solihah gitu. Bahwa orang tua harus punya akhlak yang baik, ibadah yang bagus, ada kejujuran, ada ketertiban, ada komitmen terhadap ketaatan dan kebaikan. Kemudian, nah ini yang kemudian sangat berpengaruh adalah tatanan kehidupan masyarakat ini. Kalau tatanan kehidupan masyarakat tidak kondisif, tidak paralel dengan apa yang didapat di keluarga dan di sekolah, ini ibarat kita itu mau selalu merusak bangunan di tepi pantai. Datang ombak hancur lagi, datang ombak hancur lagi. Itulah tatanan kehidupan sekuler gitu. Jadi kalau kita ingin betul-betul kokoh, maka di keluarga itu Islam, di sekolah itu Islam, di tengah masyarakat juga Islam. Bagaimana dengan penegakan hukum, Ustaz? Penegakan hukum ini hari itu kan penegakan hukum yang kadang-kadang gitu kita lihat absurd, ya, absurd. Misalnya ambil contoh apa yang dialami oleh siapa namanya yang dari Semarang itu, dia menikah ya dengan ulfah yang waktu itu sudah balik oleh ayahnya sendiri itu. Tapi kemudian dia dipersalahkan, dihukum, masuk penjara. Coba bayangkan, dia menikah secara sah menurut Islam, tapi dipersalahkan oleh hukum karena dianggap dia menikahi gadis disebut di bawah umur. Pada waktu itu umur 17 atau 18 itu. Bagaimana bisa orang yang menikah masuk penjara, sementara yang berzina di luaran sana itu dibiarkan saja atas nama hak asasi manusia. Kalau mereka bisa melakukan begitu atas nama manusia, kenapa yang ini tidak gitu? Tidak dikatakan sebagai hak asasi manusia dia untuk menikahi perempuan itu gitu. Kalau dikatakan bahwa menikah di bawah umur, dulu mbah-mbah kita itu menikah juga pada usia yang sangat muda gitu. Ibu saya dulu itu umur 18 atau 19, adik ibu saya umur 14 itu sudah menikah gitu, tidak masalah gitu.
Anak-anaknya semua sarjana. Gitu. Jadi ini ada penegakan hukum yang absurd yang dipengaruhi oleh cara pandang sekularistik, tidak cara pandang Islamis itu, tidak pandang syariah, yang kemudian membuat asumsi-asumsi sendiri. Termasuk istilah pelaku di bawah umur, ya. Padahal dia sebenarnya sudah balik. Seharusnya gitu. Diberikan hukum gitu. Sebagaimana. Iya, dan itu yang terjadi pada kriminalitas anak-anak. Itu disebut anak-anak, padahal dia sudah balik gitu. Coba tengok itu yang melakukan pembulian itu. Dia SMP. Dugaan saya dia sudah balik kalau lihat wajahnya gitu. Iya, artinya dalam Islam itu ada sikap tegas dari negara untuk memberikan sanksi hukum, secara hukum, dan memberikan efek jerah, dan kepada yang bersangkutan itu harus ditanamkan kau itu sudah balik. Iya. Jadi ada banyak orang tua itu yang melewatkan titik penting itu. Balik itu artinya pertanggungjawaban. Nah, mukalaf dia kan, itu sebagai mukalaf dia harus bertanggung jawab itu. Itu mestinya disampaikan kepada anak. Itu. Sekarang ini ada tahayul, saya sebut begitu ya. 17 tahun gitu. Ada ulang tahun 17, kemudian KTP 17, SIM 17 segala macam itu, tapi oke lah. Tapi mestinya orang tua itu memperhatikan titik balik itu. Balik itu karena anak itu harus mengerti bahwa dia itu bertanggung jawab atas dirinya di titik itu gitu. Yang sebelumnya nggak sholat mungkin nggak masalah, tapi selepas itu dia harus bertanggung jawab, menutup aurat, bergaul dengan baik dan sebagainya, menghormati teman, apalagi orang tua, guru. Itu harus ditanamkan gitu. Kalau tidak ditanamkan, maka dia seperti seolah-olah lingkungan mengatakan dia anak-anak gitu. Terus anak-anak akhirnya mendapatkan permakluman. Di beberapa tempat dulu ada tradisi ya, ketika anak itu balik, itu ada semacam perayaan khusus gitu untuk memperingatkan anak itu bahwa dia sudah balik. Ya, itu bagus itu. Itu perlu diingatkan.